Kami sedang pergi. Gereja SDA Bambangan Tampaluli. Kami baru tiba di Kampung Bambangan. Kampung Bambangan Tampaluli. Dan sedang mencari di manakah gereja. Ada laluan di sini, ada signboard tapi tidak jelas sudah. Ada laluan di sini. Oh, nampaknya di kejauhan sana dia punya gereja, boleh nampak. Sana tuh gereja dia. Oke, kami akan lalu di sini. Sekarang kita menuju ke gereja SDA Bambangan. Tempat yang cantik dan laluan dia bersimen. Kereta dikasih tinggal tepi jalan. Lokasinya dekat sahaja. Sekarang ini, wah, cantik sekali. Di sana ada kolam penduduk kampung di sini. Dan di sini ada anak sungai. Wah, begitu cantik sekali. Ada anak sungai. Ini jembatan konkret. Kami berjalan kaki melalui lorong bersimen. Keadaan kampung ini sangat cantik, dan kampung ini memang mempunyai produk pelancongan, yaitu ada tempat pelancongan di mana kami akan menetap tinggal 1 malam di sini. Akhirnya sampai sudah kami di sini, di gereja SD Bambangan. Yap, kami berada di gereja SD Bambangan sudah, dan kedengaran kelas kanak-kanak di atas nih. Ini adalah pandangan dari kawasan gereja ke arah jalan raya. Kelihatan rumah-rumah penduduk kampung. Inilah bangunan gereja dia. Dan disambut dengan lagu kanak-kanak dari bangunan ini. Selamat datang di Sabat. Dan kami ada di atas, ada kelas belia di sana, ada kelas belia. Oke, sebentar. Oke, lagu terakhir kita Orang Pendek. Saya ambil video. Selepas lagu ini kita minta Anti Mama pimpin kita dalam doa. Orang pendek, 1, 2, nyanyi. Orang pendek. Suasana kelas anak-anak di kampung gereja SD Kampung Bambangan. Sekarang kita akan melihat kelas belia. Bapak dia sudah tua dan sibuk serta tidak mengajarnya. Ini kelas belia. Ada bangunan dia, tempat yang terbuka, tempat yang nyaman, segar. Macam dia lahan tu dari penjat tu ada harus
nak sama. Boleh tepat ke kanan kodok. Nah, ini orang biasa susun. Nah, talenta. Ada lagi pendapat mengenai talenta? Apa itu talenta? Oh, bakat. Ada lagi? Apa itu talenta? Satu tadi karunia yang diberikan Tuhan. Talenta. Ataupun kurang dari itu, tapi semuanya kita ada talenta. Ada pertanyaan mengenai kita punya tadi ataupun apa yang saya katakan tadi kalian mengenai talenta. Tapi kita kumpul-kumpul dulu, nanti kita kasih keluar lah. Kita kasih terus dulu kita punya belajar. Supaya boleh menerima penjagaan yang tidak dapat diberikan, dia bilang. Nah, jadi hari ini si Re sangat mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati, dia bilang. Nah, jadi melalui Pathfinder Faith, di mana si Re ini selalu mengikuti, Tuhan, dia bilang, menunaikan hazard dia, di mana si Re ini adalah seorang lelaki, budak lelaki. Kelas dewasa. Ruang dalam gereja SD Kampung Bambangan. Belajarlah dariku sebab aku lemah lembut dan rendah hati, keriskinangan baik lagi. Nah, tidak, emang mustahil kalau besar pakai Roh Kudus memimpin tadi kan. Dia dari Petrus jelek dia, Petrus seperti nak beri pemimpin panas parah kisir. Kasih hai berdoa. Zaman kegiatan internet tinggal hari pemimpin Roh Kudus sekian dikoi. Bila peminat Yesus sudah surga, nak saya akan mengirim Roh Kudus kasih sebagai penghibur, pembimbing, penulungku kasih. Jangan melepaskan sahabat ke-10, no? Oke. Siapa di antara kamu yang pernah anak suruh awan kah? Siapa saja? Oh, Contohnya, pernah. apa itu? Kamu pernah anak suruh. Contohnya lah, dia bilang, Kisi, mari kita pergi curi itu tuh, nah itu buah jambu stera tuh, nah, orang tidak di rumah tuh, tidak ada orang nampak, mari kita pergi curi. Contohlah begitu. Benda yang betulkah ataupun salah itu? Salah. Kamu mau pergi ke itu, Kisi? Ya. Kan kamu tahu itu adalah benda yang salah, kan? Pengabdian adalah mengikut Tuhan dengan sepenuh hati dan sikap kita terhadap pelayanan. Oke. Kita boleh pengabdian, kita kasih ringkas pengabdian mengikuti Yesus. Penatelayanan berkaitan dengan tanggung jawab kita untuk melayani Tuhan. Nah, itulah dua, pengabdian dan penatelayanan. Jadi sini umur 2 ada panjang tiga dia pula kan? Oh, saya tidak terbaca lah nih kalau begini 1, 2, 3. Oke. 1 rangkap 1, rangkap 2, rangkap 3. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh, dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita sebagai pengajar. Selanjutnya mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mukjizat
untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Oke, terima kasih untuk tiga pembacaan tadi. Jadi kita sudah dengar dan mungkin kita sudah paham sudah. Di sini kita dinyatakan bahwa banyak rupa-rupa karunia, ada bilang. Macam ini bagian ayat kunci kita tadi. Kita semua ini siapa belum kena baptis? Ada kan? Nah, dia bilang bila sudah dibaptiskan, kita adalah satu tubuh di dalam Tuhan. Sarahaid turun miniwihin di kay. Gampunan ni kinahingan ni kay. Ngai Nabi Isa dito. Bila niniwihin dito. Libuan ko di. Yunus. Yunus ni tumugod ka Yudit otogol di sa kumakinahingan. Ay di siya naman hukumay ka. Bumang da Yunus at hukumanit bangsa ninyo kay. Nga uli sebab bertobat, mandiam pun ay di kinarahingan na rin. Jadi kumain pa nga, inapakinahingan nga, obing ampun. Obing lisin kinarahingan. Dari keinginan. Keinginan, ya. Keinginan nanti bila motif musuh taman saluran nanti perbuatan bukti kamu Pak. Ya, jadi keinginan nanti lah. Iya. Ada tokoh serhod, Irogon ka, enggak? Ya tepat diri, musuh utama ialah diri sendiri. Dan kiri kanan pun beras turun tadi, kadang-kadang stres. Bahaya mesti stres, tiada may gas na semua, no kay kalau mau di beras turun. Ngapain kurang tak menghilang ngayon lah. Mana di pelajaran tadi? Coba ada jawaban. Ya. Dia turun di trailer menilai ni Pak, itu dia mata apa yang beras ni apa ni? Dia terputih ni Pak. Di komentar, ano kaya di hai? May basok ko po ba ay tapat ko dia. Ya. Oleh si Tiwana ng promosan ni Ipa. Jadi itulong sekelilingit bilang menilai di sama ada tetap po tuya terus turun kamu. Ya. Kamu pelajari tentang Tuhan. Memang sudah kenal siapa Tuhan kan? Nah sekarang saya mau tanya kamu satu-satu. Kamu dapat jawab atau tidak? Kalau tidak dapat jawab, berarti tidak mendengar. Tidak mendengar. Kalau kau pakai, dia bilang, kalau kau lelaki, banyak perempuan yang akan suka kau lelaki. Sama apa yang kau buat semua jadi. Kau mau nyanyi kau dapat, kau mau buat apapun semua akan jadi. Senang kau belajar, dia bilang. Terus yang satu, oh ini apa? Ini jimat kendik bumi, dia bilang. Apa ini jimat kendik bumi? Hari itu saya pakai ini, saya dari Sandakan ke Kota Marudu 1 jam saja, dia bilang. Saya pun ditahan, saya bilang. Saya dari Sandakan ke Kota Marudu 1 jam, saya bilang. Nah, jadi maksudnya di situ rogon pun boleh bagi kita talenta sebenarnya. Tapi kenapa kita mau minta sama itu rogon? Itu persoalannya. Nah, kenapa kita mau minta sama rogon itu talenta? Talenta yang rogon kasih itu, percayalah dia akan bawa kita kepada pembinasaan. Dia akan bawa kita pada kebinasaan. Terus saya mau tambah lagi lah yang semua tadi ya. Tadi ada yang cakap dari macam mana kita mau tahu bakat kita, talenta kita, macam mana kita mau serlakan kita punya bakat, untuk apa? Sekarang saya mau tanya kepada kita semua di sini, untuk apa Tuhan kasih kita talenta? Untuk apa kita pegang talenta yang Tuhan kasih itu? Untuk melayani Tuhan. Untuk melayani Tuhan. Tadi dikatakan dalam ayat di dalam 1 Korintus berapa? 12.
12 ayat 6 nggak betul lah. Nah, di sana dia bilang ada satu roh, dia bilang satu apa lagi dia bilang itu? Apa? Ayat inti ya. Dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan, tetapi ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Tuhan adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Nah, Tuhan sudah bagi kita banyak karunia. Dari Tuhan, satu-satunya dari Tuhan, dia bagi kita talenta banyak. Kalau saya tanya kamu satu-satu, kita ada talenta yang lain-lain. Mungkin ada yang sama. Tapi itu talenta ada satu tujuan. Siapa tujuannya tadi? Melayani Tuhan. Terus di dalam inti cerita tadi ada disebut tentang tubuh Kristus. Kenapa Tuhan menggambarkan gereja kita ini sebagai tubuh Kristus? Ini sebagai satu gambaran ataupun ya ilustrasi kepada kita semua. Contoh lah, Tuhan ini kepala. Ya, Tuhan ini kepala. Tuhan sudah berpikir ataupun dia mau kita punya badan anggota gereja ini bergerak. Kita ada talenta kita masing-masing, tugas kita masing-masing. Contoh lah, ini tangan mau pergi menibas. Mana? Tapi ini kaki tidak mau bergerak. Jadikah itu kerja? Tidak. Ini kaki mau pergi menibas. Tapi tangan tidak mau kerja. Jadikah itu kerja? Nah, tidak boleh. Jadi banyak di antara kita ada fungsi kita masing-masing. Banyak kita yang bilang, oh saya pandai ini saja. Jangan kita pikir talenta kita yang kecil kita rasa itu tidak penting. Kalau kita tengok di dalam injin kereta pun yang paling penting itu skru-skru, ya kan? Itu skru yang menyatukan itu injin baru dapat berfungsi. Nah sekarang tajuk kita apa? Apa dia bilang tajuk kita? Anda mempunyai talenta. Kita semua mempunyai talenta. Siapa sih yang rasa jujuran? Tolong angkat tangan. Yang rasa tiada talenta. Saya mau angkat tangan lah. Betul. Siapa sih yang tiada talenta? Yang kamu rasa-rasa kamu memang tidak talenta. Yang itu hari kau masak untuk belia. Kalau saya mau kasih tahu kita semua di sini, kalau kamu tidak talenta, minta sama Tuhan. Minta aja sama Tuhan. Tapi kalau kamu sudah minta, ada plus dia. Ada usaha. Ada usaha. Sebab di dalam Matius yang sudah dibilang, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Ketuklah, maka Tuhan akan membuka pintu kepada kita. Jadi ada usaha di situ, kita mau ketuk dulu, kan? Baru Tuhan kasih. Jadi kalau kita minta tidak usaha, kosong. Jangan bilang Tuhan, hari ini saya mau pandai nyanyi, diam. Tidak ke Dia bilang si gereja. Devni tadi semua pandai nyanyi sebenarnya. Tapi yang bikin beza sumbang atau betul dia kan. Ya, jadi kalau kamu tidak talenta, mintalah sama Tuhan. Tapi ada usaha kamu. Ada usaha kamu. Macam mana kita mau serlakan bakat kita? Dalam waktu kita menyerlakan bakat kita bawa nama Tuhan. Tuhan punya. Ada kamu ingat? Panjang kalau saya kalau saya mau diam dari tadi itu. Terus kesimpulan tuh. Ya belilah. Ada di dalam buku Injil cerita di mana tentang Tuhan bagi ibarat yang kena bagi talenta. Ada talenta ini, talenta ini, talenta ini. Yang satu dia guna, lepas itu talenta dia berlipat ganda. Yang satu dia guna, berlipat ganda lagi talenta dia. Yang satu dia kubur di punya talenta di dalam tanah. Talenta dia tidak berkembang. Apa pelajaran yang kita dapat dari itu perumpamaan Yesus? Talenta kita ini Tuhan boleh tarik balik kalau kita tidak guna untuk kemuliaan nama Tuhan. Kalau kita guna untuk kita punya saja keperluan diri kita sendiri, yang kita ada ini Tuhan boleh tarik. Ingat itu. Kalau kamu pandai nyanyi ataupun pandai main piano kah, pandai berkata-kata, maksud saya berkhotbah, pandai mengajar, pandai bersahabat. Kalau kamu tidak mau bersahabat, Tuhan dapat tarik itu semua. Ya, Tuhan dapat tarik itu semua. Tuhanlah yang memberi, Tuhan yang mengambil. Jadi itulah dari saya. Contoh Gidok lah, dulu dia tidak pernah menyanyikan, Dok. sumbangkan suara dia, tapi sekarang dia boleh nyanyi solo sudah. Nah, Gidok. jadi talenta menyerna sudah. Amin, Badok. Yang hari Sabat ini ya Tuhan, sementara kami beralih kepada kebaktian kedua, berkati kami ya Tuhan sepanjang kebaktian kami di dalam gereja, supaya kami datang untuk berbakti, pulang diberkati. Terpujilah namamu ya Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Belum kenalkan. Dari pembangan dulu. Kami kan
di sana baru kenal. Ya, adil lah kan. Orang mau kasih kenal diri dia nanti. Jadi Bambangan kan kita kenal. Ya, Bambangan. Nah, betul. Dari sinilah kan. Namlah dari sana. Dari sana lah. Main apa? Kan dari saya. Petualang sepaan. Tidak, oh ya. Semboy. Nama saya Jadi. Napas yang pas. Masuk TV3 itu. Next. Oh, next. Bro. Mas. Masih bro. Masnya Greg. Nama saya Tony. Tony. Sekolah lagi. Siap. Tidak. Belum. Nama saya Greg 2. Greg juga. Nama saya Kakak bagi ya. nama saya Max Klosen, panggil Max enggak? Max. Kube. Kube. Oh, ngaran apa enggak? Kube. Oh. Mau berdiri aja. Nama saya Ken. Itu aja. Ken apa? Kenja. Ken orang. Nama saya Crosby. 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 Crossbeam. Action boy. Nama saya Brian. Ada bangai. Nama saya Jolen. Jolen. Joen. Jolen. Jolen. Coba ulang dok. Jolen. Iya. Nama saya Joen. Joen. Ini Jolen. Mana yang ini apa, Dok? Nanti kayak orang kasih jelasan nanti ya.
Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan karena Engkau terus beserta dengan kami dari awal sehingga saat ini perbaktian kami di gerejanya. Kami mau meneruskan kebaktian. Senang suahun, senang sahabat, melalui bensanan. Puji Tuhan atas kesempatan nanti bersama-sama dan sahabat Beno dari kerja pengembangan. Jadi kebiasaan berdalam di harus ruang-ruang di tinggalan harus beruang ini jadi berseliwan. Nah, lupa-lupa garaja dah Beno motor dino dah sebab dah nak bersama-sama ya hai yati dari kerja pengembangan dan sahabat Beno 3 bulan 9. Jadi permulaan bulan 9 nak dapat yati bersama-sama di kerja pengembangan. Jadi puji Tuhan atas pimpinan nak dapat yati bersama-sama itu. Kita pun pemulakan mulak naik kita lihat Beno tu hati orang kita mulak-mulak karena kuringan aku mulak-mulak ku Beno kali dia nak naik umurnya mulak kau permainan Beno tu kuat dan orang pemulakan karena aku gabung belia puhus puhus belia puhus pembangannya aku di mana itu mau mulak-mulak sangat Beno. Jadi mandati Kota Lambuso itu acara dati sampai ke menandikia di Iselagu PMI nomor 165 percaya yang mana? Adalah kuasa Terima kasih Bapak sebab leasing bisa menjadi pengharapan keselamatan buat arwah mainnya. Terima kasih Bapak sebab dia mari salam kesehatan. Senantiasa kami tidak mungkin mau menibari tidak ada hai sesuai dengan Pinasaran pinitibarakatan hai insana masa membahi Iswa ngaran Yesus Kristus dari juru sama tanggungan segala. Amin. Amin. Terima kasih atas lagu dari Dino masa Diki bukan dari persembahan atau sepuluhan. Nah sebelum itu mampu baca itu untuk itu bacaan persembahan persepuluhan tadi khusus untuk sahabat Beno. Jadi mampu baca itu Meliaki 3 ayat 10. Ujilah aku firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan menyerahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Berkat-berkat Allah. Adakah Anda
pernah melalui keadaan di mana arahan Allah yang tidak masuk akal kepada Anda? Ingatlah kata-kata sebuah lagu, percaya dan menurut, sebab tidak jalan lain untuk bergembira dalam Yesus. Jadi ini renungan untuk bacaan persembahan persepuluhan hati Sobat Ben masa didik seorang hati diakon atau diakonis menyanyi di dalam pemungutan persembahan dan persepuluhan. Bukan lihat yang kakak, kalau itu juga lihat karena pimpinan ke dalam doa. Tuhan di surga, menuntut kita mereka dengan Tuhan. Kami berkatu, sebagai sangat lehai, sama bakti, timurnya dari sembahyang, timur pada pada yang menunggu persembahan Tuhan. Tuhan boleh berkatu, wajah aku diterima, berkatain, dari Tuhan yang sangat kami, bila bujang tahu, menjelang kembali ke mati berjumpa di kantor para merupakan akan dipertemukan Tuhan agar yang berkati diri bisa berbila membantu kita itu untuk keterangan pekerjaan memaafkan Tuhan Tuhan untuk sahabat-sahabatnya mohon lagi berkata yang kini mengantis bangsa dari gereja khusus semoga dunia anda dan yang betul nilai Tuhan Kumbel ni air kira juga di kota Kemarau. Dari kegiatan alumni, karena pokok di bawah lembut bisa berkerja sebuah ilmu. Memaafkan Tuhan untuk keperluan baik. Atau berdoa, mereka berdoa. Nah kumbel ni Tuhan menurut keperluan kaya akan mulai juga keperluan. Jika aku lirik kelang baik, dia mampu itu sahabat benar. Antara hati, orang Tuhan sih nanti sana. Amin. Amin. Sarahun dari masa di pasar aku dah nak jadi nggak kebutuhan kita lain. Kayak ini hari dia apa tulang belang kebutuhan kita lain atau kebutuhan terbaik. Kalau beda tu apa yang nak tuntun, apa yang nak pergi kita turasnya nak pergi kita hari beda. Jadi terima kasih Pastor. Setia mungkin bagian untuk meneliti belia untuk acara seterusnya ini Pastor mengandali untuk acara seterusnya di dalam khotbah dalam lagu. Jadi masalah anda di masa itu. Terima kasih. Boleh cabut kan? Buat terus. Baiklah, Shalom Alaikum. Waalaikumsalam. Shalom. Puji Tuhan kita dapat berbakti di gereja SDA Bambangan pada pagi hari ini. Ya, saya pikir dekat, rupanya jauh-jauh juga kan. Kami rombongan daripada gereja SDA Bus bersukacita dan sangat senang sekali untuk
bersama-sama berbakti kita di ruangan Tuhan, kawat Tuhan yang ada di kampung ini. Kami sangat diberkati dari sejak kami mulai perjalanan kami tadi pagi. Kami sudah bersemangat untuk datang ke sini untuk melayani anggota jemaat yang ada di sini di dalam perbaktian pada hari ini. Untuk kebaktian khotbah kita pada sahabat ini, kami akan sajikan firman Tuhan dalam khotbah di dalam lagu-lagu yang pastinya menjadi satu berkat kepada kita semua untuk kita sampaikan khusus untuk kepujian dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan saya diberi mandat untuk kasih gabung ini lagu untuk menjadi satu pelajaran ataupun satu pelajaran yang kita dapat renungkan pada hari Sabat ini. Dan tema saya berikan untuk khotbah di dalam lagu yang akan menjadi satu sajian bagi kita adalah sekolah kehidupan ataupun the school of life bilang bahasa dusun. Bahasa Inggris, the school of life ataupun sekolah kehidupan. Apa itu sekolah kehidupan? Kita akan dengarkan lagu dulu, 3 buah lagu yang akan disampaikan oleh dia tulis di sini 3 angel. Memang angel yang akan nyanyi, dan seterusnya diikuti dengan grup lelaki, dan nanti akan ada instrumental music. Jadi saya persilakan dahulu 3 wanita untuk tampil ke hadapan menyampaikan lagu istimewa mereka. Menciptakan sebuah sekolah yang Tuhan berikan kepada manusia. Siapa sini tahu di mana sekolah Adam dan Hawa pada saat mereka diciptakan? Di mana? Taman Eden. Pelajarnya sudah ada. Siapa pelajarnya? Adam dan Hawa. Kelas dia di mana? Taman Eden. Buku teks dia apa? Apa? Alam itu adalah buku teksnya. Dan gurunya siapa? Tuhanlah gurunya. Dan Tuhan katakan selanjutnya di paragraf yang kedua di bagian yang pertama, buku Membina Pendidikan Sejati mengatakan bahwa ini sekolah Tuhan teruskan sampai kedatangan Yesus yang kedua kali. Nah, secara langsung bahwa kita semua yang ada di sini sedang menuntut di sekolah yang Tuhan sudah dirikan, yaitu sekolah kehidupan. Kita sekarang ini semua sekolah. Dari kecil sampai yang paling tua yang ada di sini kita sedang bersekolah, tetapi dalam sekolah kehidupan kita. Nah, di dalam sekolah ini ada satu perkara yang paling tidak akan suka dengan pelajar. Apa itu? Ada satu. Apa? Bukan di sekolah begini.
Ada juga kematian lah, jarang-jarang kalau di sekolah. Apa yang kita tidak suka waktu kita di sekolah? Kerja rumah satu. Ada satu lagi. Belajar. Ada satu lagi yang kita tidak suka. Apa? Bukan, ada satu lagi. Exam. Ini peperiksaan. Oh, sini sana lah supaya di luar pendapat. Ini exam kita tidak suka. Karena kita tidak suka ini exam. Ya, saya mau cerita satu pengalaman kami waktu kami berada di UNAI. Ya. Nah, di UNAI ini ada satu peraturan yang jarang-jarang saya jumpa di university biasa. Nah, kami di asrama ada satu peraturan yang kami perlu ikut. Kamu tahu apa itu peraturan? Ada satu peraturannya begini. Setiap jam 5 pagi kami akan pergi worship, dan jam 5 pagi akan kena buka karen. Jam 5 pagi kena pasang karen. Jadi lampu semua terbuka jam 5 pagi. 5 pagi kena buka sampai jam 10 malam. Lampu semua di bilik kami karena tutup. Dan itu karen, jadi tidak boleh cas handphone. Kecuali ada satu saja yang hidup, tandas punya lampu. Itulah kehidupan kami. Jadi kenapa dorang buat begitu? Dorang mau ajar kami supaya tidak tidur lewat. Kami awal tidur. Dari jam 10 wifi dia tutup, current dia tutup. Tidaklah boleh cas handphone, cas laptop, semua aku mesti tidur. Nah, tetapi berbeza situasinya kalau kami minggu pemeriksaan. Setiap kali minggu pemeriksaan itu lampu sama current dan wifi dia akan kena extend dia punya waktu sampai jam 12. Sampai jam 12. Kenapa kena extend? Kira-kira kenapa itu? Supaya boleh belajar. Nah, disitulah setiap kali minggu exam, asal itu operator tersalah tutup jam 10, semua bising. Woi, buka sampai jam 12 kami mau belajar exam. Semua teriak. Jadi zoom terus itu macam-macam bahasa lah kalau kami dengar. Ada bahasa Batak, bahasa Sunda, bahasa Dusun pun ada yang berteriak. Sebab ada dari Sabah. Jadi kena extend sampai jam 12. Disitulah waktu kami ujian, minggu ujian, kami tidak tidur. Ujian kami mulai hari Minggu, Ahad, jam 8 pagi. Jadi habis sejak tutup Sabat, kami balik pergi dom kami stay up, ataupun ada satu istilah bahasa Indonesia dia bergadang. Apa ini bergadang? Tidak tidur malam. Jadi kami baca, kami punya nota sampai jam 3 pagi baru kami tidur. Jam 6 kami bangun, kami pergi exam. Wah, kami berhabis mengingat itu nota yang 4 bulan kena ajar satu semester. Kami baru mau belajar. Sampai di bilik pemeriksaan kami jawab, jawab. Terus keluar dari bilik pemeriksaan, ada satu kata-kata yang selalu keluar dari mulut pelajar yang selalu saya dengar. Kamu tahu apa? Kamu rasa apa? Oke, susah satu. Yang kedua, ini yang paling kebiasaan kalau di UNAI. Apa itu tadi itu soalan tiada kena ajar keluar. Kenapa itu? Ya kan? Pernah kamu dengar begini? Balik keluar dari kelas kamu, tidak penting belajar, kenapa keluar? Ada? Pernah rasa yang begitu? Kami selalu begitu, itu saja yang saya dengar. Tapi sebenarnya apa yang sudah keluar di pemeriksaan itu adalah apa? Yang sudah diajar oleh lecturer kami. Cuma kami yang tidak ambil perhatian. Ya. Nah, dalam kehidupan kita, ya, sementara kita sekolah, kita punya buku teks sekarang apa? Alkitab. Siapa sini ada bawa buku teks hari ini? Tolong angkat. Buku teks kita ada yang tuna, yang ada banyak warna-warna di seringga. Inilah buku teks kita. Pada saat kita menghadapi ujian, kita tidak boleh
bergantung kepada buku teks ini, tetapi kita bergantung dengan apa yang kita sudah belajar. Ramai orang di dalam dunia ini menyalahkan Tuhan setiap kali dia diuji dengan masalah yang berat. Tuhan, susah nih ujian yang kau bagi. Padahal firman Tuhan katakan ujian yang datang kepada kita, pencobaan yang datang kepada kita adalah pencobaan yang kecil dan tidak melebihi kekuatan kita. Di sekolah kita, waktu kita tahun 1, waktu kita pemeriksaan, pernahkah guru kita bagi soal tingkatan 5? Tidak kan? Guru kita tahu kemampuan kita, begitu juga dengan Tuhan kita. Tuhan tidak akan kasih lebih-lebih itu ujian, tetapi Tuhan berikan. Tuhan tidak memberi, tetapi Tuhan izinkan pencobaan datang dalam kehidupan kita sesuai dengan apa yang kita mampu. So, jangan pernah kita mengeluh, jangan pernah kita katakan, oh ujian Tuhan ini sangat berat, tidak dapat ini. Ya. Saling menyalahkan. Ketika di Taman Eden, Adam dan Hawa gagal pada ujian mereka yang pertama. Apa ujian Adam dan Hawa yang pertama? Apa? Itu pokok apa? Pengetahuan tentang baik dan jahat. Itulah kegagalan mereka yang pertama. Saling tuduh, oh dia yang bagi saya, dia yang bagi saya. Terus tuduh Tuhan, doa kau cipta. Kalau kita membaca buku Oleh Jiwa di dalam membina pendidikan sejati, sebenarnya buah dari pohon pengetahuan baik dan jahat itu tiada racun pun, buah biasa saja. Tetapi kenapa Tuhan larang kita makan, dorang makan, Adam dan Hawa makan? Apa yang Tuhan mau ajar di situ? Apa? Taat dan penurutan Adam dan Hawa. Itu buah, itu manis mungkin itu sadap. Sebab Hawa bilang ini buah cantik, sangat menggoda. Itu sebab dia datang dan ambil itu buah dan makan. Itu buah tidak racun, tetapi yang merosakkan kesempurnaan manusia pada saat itu adalah ketidaktaatan kepada Tuhan. Oleh sebab itu dalam kehidupan kita, pada saat kita jatuh ke dalam dosa, kita akan menanggung akibat. Upah dosa adalah maut. Kita semua berdosa, kita patut mati pada saat ini. Tetapi ada satu nama yang indah. Siapa itu? Yesus Kristus. Menjadi domba yang tersembelih, mengganti kita semua untuk mati di kayu salib. Dan kita diberikan jaminan keselamatan. Dan jaminan keselamatan itu di dalam Yohanes 3 ayat 16. Semua sini hafal? Mari kita sebut sama-sama. Hafal kan? Yohanes 3 ayat 16. 1, 2, mulai. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya padanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Siapa yang beroleh hidup kekal? Kita ini siapa? Semua orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi ada syarat dia. Kalau kita mau hidup kekal, kita harus percaya kepada Tuhan dan menuruti Tuhan kita. Nah, kehidupan kita di dalam dunia ini satu saja kunci kehidupan kita untuk menuju surga. Kamu tahu apa? Penurutan. Itu sebabnya Yesus sudah mati di kayu salib. Satu hadiah yang begitu besar, domba yang menggantikan kita semua, yaitu Yesus Kristus. Saya mengajak kawan-kawan saya semua untuk menyanyikan lagu yang seterusnya, yaitu Jesus Lamb of God, dan seterusnya apa tajuknya itu? Kami selalu panggil tak selamanya. Saya lupa tajuk betul dia apa. Oh, selalu ada untuk. Mari semua kawan-kawan. Jesus
cikgu di sini. Cikgu, kamu kenal nggak tuh? Nah. Itulah saya heran bila pas tanya apa yang kamu tidak suka di sekolah, banyak yang cakap belajar pun ada jawaban. Jadi saya rasa ini cikgu marah ada orang ini. Ada yang cakap apa lagi yang kamu tidak suka tuh. Jadi berani dia cakap di depan cikgu dia orang tidak tahu kali ini. Jadi itu gurau-gurau saja dan saya ada juga anak murid saya di sini deskripsikan anak cikgu. Jadi salam kenal semua. Kami mau belia-belia di sini. Oleh karena petang besok baru kami balik. Kasih kawan-kawan lah kami di kampung kami sendiri di sana tempat pelancongan kampung Mambangan. Kalau boleh sampai malam, sampai besok, sampai petang, sampai kami balik lah. Jadi tujuan kita adalah bersahabat karena peluang ini bukan selalu ada untuk kami bersahabat di sini khususnya bersama belia dan anggota di sini. Siapa duluan? Kita mulai yang paling comel dulu yang di sana. Hai happy sahabat semua, nama saya Charlie. Sahabat kepada kita semua, nama saya Aru. Happy sahabat, nama saya Sherin. Happy sahabat, nama saya Gen. Happy sahabat, nama saya Arlin. Happy sahabat, nama saya Casey. Hai happy sahabat, nama saya Grace. Hai semua, Shalom Alaikum. Nama saya Devni Doni. Shalom, nama saya Charlene, tapi boleh panggil Aca juga. Oke, Aca. Oke, bisa banget kepada kita semua. Nama saya Darlene, tapi kebanyakan di sini panggil saya Dori. Jadi panggil saya Darlene atau Dori aja. Atau Eke. Selamat hari sahabat semua, nama saya Gladys. Happy sahabat semua, nama saya Kibut. Happy sahabat, nama saya Chasbi. Hai happy sahabat, nama saya Natal. Happy sahabat, nama saya Bibi. Hai happy sahabat semua, nama saya Doni Megni Doni, tapi boleh panggil Megja. Hai happy sahabat, nama saya Chelsea. Panggil Chelsea. Hati-hati lah kamu khawatir. Depan sih kayaknya. Hai nama Ya Mama Laten. Nama si Atel bilang. Hai nama saya Atel. Atel. Hai Aja saya off. Jangan off the mic. Hai nama saya Henry. Alias Ayok. Hai nama saya Aida. Bisa Pak, nama saya Pak Desen, boleh panggil Tompina ya? Anda boleh panggil Bantu. Hai, bisa Pak, nama saya Sherwin, panggil Win. Sahabat, nama saya Ebenezer Edson, boleh panggil Boli aja. Boleh. Boleh lagi. Halo, bisa Pak, nama saya Jebaldo. Panggil? Gido. Hai, sahabat, nama saya Denia. Halo. Hai. Bisa Pak, nama saya Onel, boleh panggil saya Nen. Panggil aku boleh juga. Masuk lagi, belum kenal. Jadi itulah kami. Nama saya Pastor Ben Brian. Baru saja ditugaskan di daerah yang baru diwujudkan semula, yaitu daerah Gaya Ratau. Jadi daerah Gaya Ratau ini termasuk gereja Puhus. Ada berapa itu? 8. Ada 8 gereja kita di situ. Dan inilah salah satu gereja yang saya layani. Dan saya juga tinggal di gereja Puhus. Nah, sebelum kita ke lagu yang terakhir, bahkan lagu akhir sudah, ada satu ayat yang saya mau kongsikan kepada kita semua yang terdapat di dalam 2 Timotius 2 ayat 5. Sebelum itu, hari ini tema kita adalah sekolah kehidupan ataupun sekolah kehidupan. Dalam kita belajar, dalam kita diuji oleh Tuhan, tadi dikatakan selamanya kau cintai, dia bilang. Kasih setia Tuhan terus menyertai kita. Kita menuruti Tuhan sampai akhir hayat kita.
Dan ketika kita mengalami kehidupan kita sementara kita sekolah di dunia ini, pastinya kita mau graduate bahkan. Pertanyaannya, di mana graduation kita nanti? Graduation kita pastinya di surga. Ada satu ayat yang saya mau kongsikan, ayat terakhir. Simpanlah ayat ini sebagai ayat emas kita. 2 Timotius 2 ayat 5 mengatakan, seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan olahraga. Kita semua di sini sedang berlari ataupun menghadapi satu pelarian ke garis penamat kita masing-masing. Kita dapat melaluinya ketika kita menuruti peraturannya. Dan sudah tentu peraturannya ada dalam Alkitab. Tetapi pastinya kita manusia, kita sudah sering kan hidup di dalam dunia ini. Tadi di pelajaran sekolah sahabat kami, dari kecil lagi kita sudah kena ajar sama pastor-pastor. Sebelum saya jadi pastor pun, sekarang saya jadi pastor. Yesus mau datang, tidak lama lagi Yesus mau datang. Tapi pada realitinya hari ini, sampai sekarang Yesus belum datang. Kenapa Yesus belum datang? Kenapa Yesus belum lagi mau munculkan dirinya? Di dalam 2 Petrus 3 ayat 9 katakan, Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. Tetapi satu hal yang Tuhan mau adalah semua orang berbalik kepadanya dan bertobat. Tetapi dunia ini sangat menyakitkan. Ada banyak duri-duri kehidupan, ya. Ada banyak kesusahan yang pasti kita hadapi. Maka daripada itu, pertahankanlah iman kita dan bersabarlah menanti kedatangan Yesus yang kedua kali. Oleh sebab itu, lagu yang terakhir yang akan dinyanyikan oleh para belia ini adalah bertajuk Bersabarlah. Saya menjemput juga yang lain-lain anggota gereja yang tahu lagu ini, memang tahu ini, untuk menyanyikan lagu ini. Tidak lama lagi kita akan diangkat masuk ke dalam kerajaan surga. Pada saat kita selesai melakukan kehidupan kita dalam dunia ini. Mari kita semua bangkit berdiri, kita akan berdoa. Kita berdoa. Maha besar Tuhan Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga. Terima kasih karena Engkau terus-menerus menyertai kami sepanjang kebaktian kami. Kami sudah mendengarkan lagu pujian yang menjadi khotbah pada sabat ini, mengingatkan kami sementara kami menjalani kehidupan kami bersekolah di dalam dunia ini. Ada banyak ujian pastinya yang akan datang kepada kami dan kami harus lalui itu untuk sampai kepada akhir daripada persekolahan kami. Apa yang harus kami lakukan adalah bertahan dan bersabar sehingga kedatangan Yesus yang kedua kali, Tuhan. Hamba mau berdoa untuk semua anggota jemaat yang ada di gereja SD Bambangan, ya Tuhan. Terima kasih untuk keterbukaan mereka, kebersamaan mereka bersama-sama dengan kami semua di dalam kebaktian ini, Tuhan. Berkati, biarlah Engkau menyinari wajah mereka dengan berkat-berkat-Mu, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah datang untuk berbakti, maka kami pulang diberkati. Terpujilah nama-Mu, ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Kepastian kedatangannya.
sudah pergi. Kereta SDA Bambang